Halo sahabat, saya dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya. Dan ingat, nonton sampai habis, karena saat ini kita akan membahas tentang penyalahgunaan minuman beralkohol dan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Sahabat yang terkasih, berikut ini beberapa ayat kebenaran firman Tuhan yang menyinggung tentang penyalahgunaan minuman beralkohol yang dapat menghasilkan keadaan mental terganggu. Yang pertama, kita akan baca dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sahabat yang terkasih, di dalam Alkitab tidak ada larangan secara langsung terhadap meminum minuman keras. Bukan dosa jika ketika meminum bir, anggur, bahkan minuman yang berlabel yang mengandung alkohol. Namun, seringkali minuman beralkohol ini disalahgunakan oleh para peminatnya ataupun para penggunanya, sehingga ada larangan yang sangat jelas terhadap ketika mabuk. Oleh karena itu, bagi seorang Kristen, alangkah baiknya dapat menyimpulkan bahwa tidak meminum minuman beralkohol sudah pasti akan menyingkirkan kemungkinan untuk menyalahgunakannya, dan juga memilih untuk tidak pernah terlibat di dalamnya. Sahabat yang terkasih, masing-masing kita harus memilih untuk diri kita sendiri bagaimana kita berhubungan dengan yang namanya minuman beralkohol. Dalam hal ini juga, kita tidak mempunyai dasar alkitabiah untuk berpikir jelek terhadap saudara-saudara kita yang sesekali suka meminum minuman beralkohol, tetapi tidak menjadi mabuk. Sahabat yang terkasih, mengapa Tuhan melarang kita menjadi mabuk? Karena hidup ini adalah peperangan rohani, dan kita harus dapat mengendalikan diri dan berjaga-jaga. Seperti nasihat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6 berbunyi demikian. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga
dan sadar. Dalam hal ini, yang pertama, kita perlu berjaga-jaga untuk melayani Tuhan. Tuhan senantiasa menghendaki kita selaras dengan Dia. Dan orang-orang mempunyai kebutuhan pada saat yang tidak terbuka. Sahabat yang terkasih, sebagai umat Kristen harus selalu siap dan bersedia untuk melayani Tuhan. Yang kedua, musuh kita adalah iblis. Seperti tertulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berbunyi demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Roh-roh jahat biasanya menyusupi kita melalui pikiran. Oleh sebab itu, kita harus bisa mengelola pikiran kita secara tepat, yaitu mengendalikan pikiran kita dan menjadikannya pikiran ilahi. Kita harus selalu waspada serta meletakkan pengharapan kepada kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan. Seperti tertulis dalam kebenaran firman Tuhan, 1 Petrus pasal 1 ayat 13 berbunyi demikian. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sahabat yang terkasih, pikiran adalah benih perkataan dan perbuatan kita. Cara kita memperbaharui budi atau pikiran dan sadar adalah dengan memilih apa yang firman Tuhan perintahkan kepada kita. Tercatat juga di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5b berbunyi demikian. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sahabat yang terkasih, inilah caranya bagaimana kita meneguhkan pikiran kita terhadap musuh kita, yaitu iblis. Adalah musuh kita yang terus-menerus menyerang kita dengan perangsang yang dirancang untuk menawan pikiran kita dalam arah yang tidak kudus, yang menyebabkan kita bertindak dalam cara yang tentunya tidak kudus juga. Dan akhirnya
membuka pikiran kita kepada pengaruh roh jahat. Sahabat yang terkasih, dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan juga memakai kata hati yang menunjuk kepada nurani, kedalaman pikiran di mana iman yang sejati berdiam. Dia menasihati orang percaya untuk menjaga hati agar tidak memberikan sedikit pun peluang bagi roh jahat, karena akan mengakibatkan sebuah kehancuran. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, kebenaran firman Tuhan berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sesuatu hal yang nyata, dan di mana-mana kalau kita melihat seorang yang mabuk, sudah pasti dia akan kehilangan yang namanya akal sehat. Tidak dapat menjaga hatinya. Omongannya pun kadang ada yang kita bisa mengerti, dan kadang juga ada yang tidak bisa kita mengerti, dan dia pun tidak bisa memahami dan melihat orang yang ada di sekitarnya. Sulit untuk mengendalikan emosinya. Seorang pemabuk sudah pasti membuka dirinya kepada sebuah kemungkinan masuknya roh jahat, dan pasti mengakibatkan kebingungan serta kerusakan, baik bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Sahabat yang terkasih, dari kebenaran firman Tuhan, kita harus bisa mengoreksi diri kita dan melihat jalan kehidupan kita ke depan seperti apa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.